Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Iddah dalam arti bahasa berarti adat, artinya bilangan. Adapun makna syar'i, makna agama, iddah adalah satu masa di mana seorang wanita tidak boleh menikah sampai masa iddahnya selesai. Macam-macam iddah. Yang pertama, apabila seorang wanita dicerai oleh suaminya dan dia masih menstruasi, maka masa iddahnya salasata quru, 3 kali menstruasi, dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, apabila seorang wanita dicerai dan dia sudah menopause, maka masa iddahnya 3 bulan. Yang ketiga, apabila seorang wanita suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan yang keempat, apabila seorang wanita sedang mengandung, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Adapun hikmah diadakannya hukum iddah dalam Islam ialah agar supaya keturunan tidak bercampur, sehingga terjaga keturunan seseorang. Karena itu, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dia belum pernah menyentuhnya, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Dasarnya surat Al-Ahzab ayat 49. Akan tetapi, jika seorang wanita suaminya meninggal dunia, walaupun dia belum pernah disentuh, tetap ada masa iddah 4 bulan 10 hari dalam surat Al-Baqarah 234. Tujuannya adalah untuk menjaga hak-hak suaminya. Selain itu, hikmah adanya iddah agar pasangan suami istri di masa iddah itu bisa mempertimbangkan kembali apakah dia akan kembali kepada pasangannya atau tidak. Karena Islam sangat menghargai pernikahan. Para ahli fikih, para fuqaha berbeda pendapat. Bolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah? Imam Hanafi mengharamkan wanita yang ditalak oleh suaminya keluar rumah dalam masa iddah karena nafkahnya masih ditanggung oleh suaminya. Adapun wanita yang suaminya meninggal dunia, maka dia boleh keluar rumah untuk mencari kebutuhan hidupnya di siang hari, dan di malam hari dia harus tetap di rumahnya. Adapun pendapat mazhab Maliki dan Hambali, apakah wanita itu dicerai atau suaminya meninggal dunia, maka dua imam mazhab ini membolehkan wanita itu keluar rumah untuk mencari nafkah di siang hari saja. Sedangkan di malam hari mereka tetap di rumah masing-masing. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bibiku ditalak oleh suaminya. Apakah dia masih boleh memotong kurma di kebun?" Maka Rasulullah berkata, "Boleh. Semoga dia bisa bersedekah dengan kurma itu." Hadis riwayat Nasa'i dan Abu Dawud. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang wanita yang suaminya meninggal mati syahid dalam peperangan. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami di malam hari sendirian di rumah. Bolehkah kami tidur di rumah sahabat?" Maka Rasulullah menjawab, "Ngobrollah kalian sampai datang masa tidur. Setelah itu kalian pulang dan tidur di rumah masing-masing." Demikian penjelasan Rasulullah SAW.
Adapun mazhab Syafi'i dalam masalah iddah melarang secara mutlak wanita keluar rumah apakah dia dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Demikianlah perbedaan pendapat para fuqaha, para ulama dalam masalah hukum iddah. Dan bisa kita simpulkan dari pendapat mayoritas ulama tadi membolehkan wanita keluar rumah dalam masa iddah jika untuk mencari nafkah dan mencari kebutuhan hidupnya. Tentu saja dia harus menjaga sikap, tidak bersolek, dan juga menjaga kehormatannya agar tidak terjadi fitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.